Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Putri Rahayu dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi angkatan 2019. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai statistik parametrik ujian NOVA. Ujian NOVA atau Analysis of Variance merupakan pengujian dengan menganalisis variance. Apabila pada uji T, jumlah sampel yang digunakan adalah satu atau maksimal dua sampel, maka pada ujian NOVA sampel atau variabel yang digunakan lebih dari dua. Di ujian ANOVA ini ada one way ANOVA dan two way ANOVA, di mana uji ANOVA one way ANOVA ini adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Sedangkan two way ANOVA bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Nah, di sini ada contoh kasus dari one way ANOVA. Mahasiswa FK-Yarsi angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu, nah di sini ada variable value-nya kelompok pasien satu ini, yaitu pasien peminum obat merek X. Kelompok pasien 2 pasien peminum obat merek Y, dan kelompok pasien 3 berarti pasien peminum obat merek Z. Nah, di sini kita langsung masuk ke SPSS-nya aja. Di sini kita impor data yang kita pengen masukin. Klik open data. Type-nya kita ubah menjadi Excel. Kita masukin filenya. Lalu klik open. Agak lama sebentar. Nah, di sini lalu kita klik OK. Nah, di sini datanya kita udah masuk. Desimalnya kita ubah aja menjadi 0. Nah, di sini kan type yang untuk kelompok pasien ini type-nya masih string. Nah, di sini kita pengen ubah ke numerik. Nah, kita pakai cara yang biasa, kita transform, lalu klik record into some variables. Nah, di yang kelompok pasiennya kita masukkan ke variabel, lalu kita klik Alt and New Values. Untuk Alt value-nya ada obat X. Di New value-nya kita ubah menjadi 1, lalu kita klik Add. Obat Y, itu value-nya 2. Sedangkan untuk obat Z, value-nya ini 3. Lalu kita klik continue, klik OK. Nah, di sini udah berubah menjadi angka. Di variable view-nya kita ubah menjadi ke numerik. Lalu klik OK. Nah, di sini kita beri label bahwa value 1 itu merupakan obat X. 2 itu obat Y. Dan 3 itu obat Z. Klik OK. Nah, di data view-nya ini udah kebaca lagi obat X, obat Y, obat Z-nya. Nah, langkah selanjutnya kita uji menggunakan ujian ANOVA. Caranya itu kita klik Analyze, lalu Compare Means, pilih yang One Way ANOVA. Untuk tekanan darahnya kita masukkan ke Dependent List, sedangkan yang kelompok pasien kita masukkan ke faktor. Sebelumnya kita klik Options, pilih yang Statistik Deskriptif, sama yang Homogeneity of Variance Test. Klik Continue, di post hoc-nya kita pilih yang Bonferroni dan Turkey dengan significance levelnya 0,05. Klik continue, lalu klik OK.
Nah, di sini outputnya udah kelihatan, di sini ada tabel deskriptif, di mana obat X dengan jumlah sampel 7 orang memiliki rata-rata 125, standar deviasinya 10,801, standar errornya 4,082, lower bound 115,01, upper boundnya 134,99, minimumnya 110, dan maksimumnya 140. Sedangkan untuk obat Y memiliki data sampel 7 orang, rata-rata 125, standar deviation-nya 12,583, standar error-nya 4,756, lower bound 113,36, upper bound-nya 136,64, nilai minimumnya 105, maksimumnya 140. Begitu juga yang obat Z. Nah, terus di sini totalnya memiliki jumlah sampel 21 orang, total rata-ratanya 134,05, standar deviasinya 18,071, standar error 3,943, lower bound 125,82, upper bound 142,27, minimum 105, maksimum 175. Nah, di sini ada, test of homogeneity of variance. Nah, di sini tuh test of homogeneity of variance ini bertujuan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah, apabila data mempunyai varians yang sama. Nah, pengujiannya ini dilakukan apabila nilai sig lebih besar dari 0,05 ini, berarti data yang kita punya ini ada variansnya yang sama. Sedangkan kalau signya lebih kecil dari 0,05, berarti data variansnya berbeda. Nah, di sini kita punya nilai signya 0,708, yang artinya nilai signya itu lebih besar dari 0,05, maka data variansnya ini sama. Nah, kalau udah kita lanjut ke yang uji ANOVA, tabel ANOVA-nya. Sebelumnya kita balik lagi ke PPT-nya. Nah, di sini untuk yang ANOVA ada hipotesis dan kriterianya. Nah, hipotesisnya ini ada H0, rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. Kalau yang HA, rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z itu tidak sama atau ada perbedaan. Nah, pada ANOVA, syarat agar diterima atau tidak adalah sebagai berikut. Memiliki kriteria apabila signya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sedangkan apabila signya lebih kecil dari 0,05, H0 ditolak dan HA-nya diterima. Dan di sini juga ada uji F-tabelan F-hitungnya. Jika nilai F-hitung lebih kecil dari F-tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kita balik lagi ke sini. Nah, di ANOVA-nya ini kita punya nilai sig-nya ini 0,001, yang berarti nilai sig-nya itu lebih kecil dari 0,005. Berarti ini H0 ditolak dan HA-nya diterima. Maka, ada perbedaan antara rata-rata tekanan darah peminum obat X, obat Y, dan obat Z. Nah, di sini kita menggunakan F-hitung. Di between groups-nya ini, DF-nya ini 2, ini kita asumsikan menjadi N1. Nah, kalau yang di within groups-nya ini DF-nya 18, kita asumsikan menjadi N2 dengan F-hitungnya 10,005. Di sini kita masuk ke F-tabelnya. Nah, di sini kan tadi N1 itu 2. 2 ini berarti yang ini kita pakai kolom ini, sedangkan untuk N2-nya itu 18, yang ini. Nah, berarti di F-tabel yang ini kita peroleh 3,55. Di mana 3,55 ini lebih kecil daripada F-hitungnya 10,005. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang artinya rata-rata rata-rata tekanan darah peminum obat X, obat Y, dan obat Z ini berbeda. Kita lanjut lagi.
Nah, di sini ada post hoc test, tabel dari post hoc test, yang di mana post hoc test ini digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan signifikan. Nah, cara menganalisisnya ini, eee, kita melihat dengan ada tidaknya tanda bintang, pada kolom mean difference. Tanda bintang ini menunjukkan adanya perbedaan rata-rata yang signifikan. Langsung aja kita interpretasikan. Di sini ada Turkey HSD dan Bonferroni, di mana yang Turkey HSD ini ada kelompok pasien obat X terhadap kelompok pasien obat Y memiliki mean difference 0,000. Nah, di sini tidak ada tanda bintangnya, yang artinya, rata-rata tekanan darahnya ini sama atau tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan di sini kita bisa lihat juga di nilai sig-nya. Nilai sig-nya ini 1,000 yang artinya sig lebih besar dari 0,05 yang berarti, itu tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan. Nah, sedangkan untuk obat X terhadap obat Z memiliki mean difference min 27,143. Di sini dia punya tanda bintang. Nah, berarti rata-rata tekanan darahnya ini memiliki perbedaan yang signifikan. Di sini bisa lihat juga di nilai sig-nya 0,003 lebih kecil dari 0,05. Berarti itu memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan. Begitu juga seterusnya. Dan di sini di Bonferroni kita uji juga di obat X terhadap obat Y, mean difference-nya 0,000 sama yang di Turkey. Yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Nilai sig-nya juga 1,0 maka, eee, perbedaannya eh, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan untuk obat X terhadap obat Z, mean difference-nya min 27,143, punya tanda bintang berarti dia memiliki perbedaan yang signifikan. Di sig-nya juga 0,003, berarti lebih kecil dari 0,05, berarti dia adanya perbedaan yang signifikan. Nah, di sini kita lanjut ke homogeneous subsets. Di mana di sini cuma ada Turkey HSD-nya aja. Dan kelompok pasien obat X dengan jumlah sampel 7 orang memiliki rata-rata tekanan darah 125. Dan obat Y juga memiliki sampel 7 orang, rata-ratanya 125. Yang artinya antara obat X dan obat Y ini, eee, rata-ratanya itu sama. Sedangkan untuk yang obat Z, dia memiliki sampel 7 orang dengan rata-rata 152. Nah, di sini bisa kelihatan kalau di sini berbeda dari obat X dan obat Y. Nah, berarti obat Z ini memiliki perbedaan yang signifikan antara obat X dan obat Y. Sekian penjelasan dari saya mengenai uji ANOVA parametrik uji ANOVA statistik parametrik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.